Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman member kelas Sekolah Bisnis Digital Marketing. Ya, ini ada kelas online dan kelas offline juga. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat online ya. Senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu dalam acara spesial webinar nih ya untuk para member SBDM dari batch 1 sampai batch 12 ya khususnya, dan juga ada beberapa yang dari 13-14. Alhamdulillah ya sudah 14 batch nih ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa ketemu seperti ini gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih diberi kesehatan ya, yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan gitu ya semuanya. Dan juga dari khususnya teman-teman yang sudah mengikuti SBDM, semoga apa yang sudah diberikan materinya, ilmunya bermanfaat. Saya yakin sekali banyak yang sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, terlebih yang akan sharing-sharing di sini nanti akan saya undang untuk menjadi pembicara gitu ya, sharing session untuk menyampaikan success story-nya gitu ya. Nah, sebelumnya kemarin perdana itu kita ada Pak Puji ya, Pak Puji. Bentar. Teman-teman suara saya jelaskah? Sangat jelas. Oh ya, oke, sangat jelas. Oke, siap-siap. Kang Rizal, suara saya gimana, Kang? Tes. Coba sound-nya, Kang. Bentar, saya dapat info Kang Rizal yang nggak ada. Gimana, Kang? Suaranya jelas, Kang? Kang Rizal, saya. Sebentar. Yang lain jelas, Kang Rizal nih. Pembicaranya soalnya sebentar. Enak banget. Jelas banget ya Kang Farhan ya, terima kasih. Sebentar, Kang Rizal ada sebentar. Sebentar ya teman-teman. Jelas, Kang. Iya, siap. Sebentar. Selamat malam juga Pak Puji. Nah, sebelumnya Pak Puji nih ya sudah hadir juga waktu kemarin, sudah menyampaikan gimana cerita beliau mendapatkan omset 100 juta gitu stabil, bisnis fashion muslimah gitu ya, menggunakan hanya Facebook Ads gitu ya. Karyawannya sudah nambah lagi dari 3, 7, 10 ya. Nah, kemarin itu sempat sharing. Nah, silakan dipraktekkan apa yang Pak Puji dapatkan. Tentunya juga berawal dari SBDM gitu ya. Di sini beliau menyampaikan, dikembangkan, dipraktekkan seperti itu. Bentar. Oke ya. Kang Rizal sudah ready, Kang? Bentar ya, teman-teman. Kita mulai spesial webinar untuk all member SBDM kedua ya. Ini sharing session kedua dengan tema desain keren dan simple hanya dengan PowerPoint gitu ya, teman-teman. Ini silakan dimanfaatkan, dinikmati, dipelajari apa yang disampaikan oleh Kang Rizal ya, Muhammad Pak Rizal. Beliau member SBDM Batch 1 gitu ya, yang kemarin sudah kita lihat juga profil beliau di di gambar dan di itu ya, di mana di copywriting-nya beliau 20 termasuk dalam nominasi video kreatif di Kabupaten Bogor, kemudian motion graphic pernah digunakan oleh Bupati Bogor gitu ya, dan desainer branding salah satu calon anggota DPR RI gitu ya. Nah, beliau akan menyampaikan desain menggunakan PowerPoint. Nah, beliau ini aktif memang sebagai graphic designer ya. Saya lihat juga langsung gitu ya ketika beliau menyetorkan tugas desain ini, video ataupun gambarnya memang keren-keren gitu ya. Gitu ya. Mantap lah, fotografinya dan segala macamnya bagus gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau sudah siap saya minta reaksinya di bawah, ada tombol reaksi, kasih tombol jempol atau tepuk tangannya boleh. Saya ingin lihat. Mantap. Oke, ada tombol jempolnya semuanya? Oke, good. Makasih semuanya. Oke. Baik, oke ya semuanya, silakan saya jadikan dulu host dulu Kang Rizal, sebentar mana ya.
Yang belum di-mute, mohon di-mute teman-teman. Sebentar. Muhammad Farid. Oh ini, oke. Bentar. Kenapa? Muhammad Farizal. Sebentar. Oke. Sudah jadi admin, Kang Rizal ya? Ada notifnya di atas? Oke, siap, Kang. Siap. Ya baik, saya persilahkan kepada Kang Rizal untuk menyampaikan sharingnya ya. Silakan, selamat mengikuti teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal, salah satu member SBDM batch 1 dan itu masih offline ya kalau nggak salah, Kang. Baik, di sini saya bukannya untuk menggurui, tapi lebih ke sharing-sharing aja gitu pengalaman saya yang udah menggunakan beberapa aplikasi desain grafis gitu. Pertama, kalau saya tipenya gini, mohon maaf untuk sebelumnya kalau cara penyampaian saya kurang jelas atau gimana. Dan saya di sini nggak menyiapkan presentasi gitu karena saya tipe orang yang langsung aja lah ke intinya gitu, praktek gitu. Oke, sebelumnya Kang Rizal, suaranya ke-mute, Kang. Suaranya di-mute, di-unmute, oke. sip. Oke, Kang. Berarti udah ulang lagi aja ya? Nggak usah, langsung bosan aja. Ya. Bosan aja, siap. Siap. Saya ingin menjelaskan beberapa pengertian desain grafis. Yang pertama itu desain itu ada dua. Pertama desain vektor, yang kedua itu pixel. Nah, vektor itu biasanya digunakan untuk membuat logo, terus membuat yang desainnya skala besar gitu. Dan kalau di zoom, vektor itu berbentuk garis, sedangkan pixel itu berbentuk kotak-kotak. Nanti kita coba contoh. Oke, sekarang saya ingin memberitahukan beberapa aplikasi untuk membuat desain. Nah, sebentar. Nah, ini bisa kelihatan ya? Di beberapa aplikasi yang saya Kelihatan, Kang? kelihatan, siap. Pertama, saya biasanya menggunakan Adobe Illustrator sih. Pertama untuk menggunakan Adobe Illustrator karena saya lebih suka pixel aja. Kedua ada Adobe Photoshop. Dan biasanya sih saya menggunakan Photoshop itu untuk menghilangkan background, untuk menjadikan JPEG ke PNG gitu. Terus ada CorelDRAW. Terus yang sekarang kita akan bahas itu sharing-sharing tentang menggunakan PowerPoint. Oke, ini PowerPoint tampilannya saya sengaja pakai yang 2010 karena takutnya kan ada salah satu dari teman-teman yang masih Windows-nya masih tidak mendukung yang 2013 sampai 2000 sekarang ini. Oke, pertama ini masih blank canvas ya. Masih blank canvas, terus kita memilih ukuran, kita mau bikin skala berapa nih gitu. Biasanya kalau untuk tampilan Instagram itu skalanya 1/1, jadi kotak bentuknya. Nah, tadi setelah kita masuk ke Microsoft PowerPoint, kita langsung ke ukuran. Nah, ini ukurannya. Oh ya, pasti teman-teman itu di sini ukurannya masih in ya, belum sentimeter. Nah, saya akan kasih tahu gimana caranya mengubah ukuran in ke sentimeter. Pertama ke control panel, terus clock and region. Pilih region. Nah, di sini kita additional setting di sininya. Tadi kan yang US itu kan, nih kita coba di US ya. US itu yang pertama, yang tampilannya itu in. Coba kita coba dulu. Nah, bener kan? Width-nya itu dia in. Jadi kan mungkin kalau untuk teman-teman dan saya pribadi gitu ya, saya lebih suka menggunakan centimeter karena lebih gampang aja ngitungnya gitu dibanding in. Nah, tadi
Saya coba ulang lagi dari in ke sentimeter. Pertama ke control panel, dibuka control panelnya. Kedua, trik clock and region. Setelah itu ke additional setting, US ke metric. Kita apply, oke. Kita close, dan coba kita close lagi, dan nah udah berubah. Oke, di sini saya ingin menggambar atau mendesain dengan skala 1 per 1. Saya coba ukuran kecil aja dulu ya, 10 kali 10 cm. Dan ini ukuran yang menurut saya pas kalau untuk desain. Nah, ini teman-teman, ini udah blank canvas ya, blank canvas dari Microsoft PowerPoint-nya. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih kita mau bikin apa dulu nih gitu. Misalkan suatu produknya itu produk apa? Misalkan kalau kecantikan itu kan identiknya dengan warna pink, pokoknya warna-warna wanita yang wanita. Nah, biasanya desain grafis itu menyesuaikan dengan barang yang akan kita presentasikan atau kita akan promosikan melalui desain ini. Nah, saya kasih sorry. Nah, saya biasanya sih pakai ini color palette untuk menggunakan warna-warna yang cocok nih, mengkombin nih antara warna hijau ketemu dengan apa yang bagus tuh. Nanti bisa dicoba. Banyak sih sebenarnya untuk website untuk apa sih mengcombine warna-warna itu sebenarnya banyak, bukan ini aja. Cuman yang saya gunakan itu biasanya ini namanya Adobe Color. coloradobe.com. Oke, kita coba dulu ya. Sebentar. Oke, kita coba gambar dulu sedikit. Nah, di sini kan masih blank, terus kita mau nambahkan save. Ini save, fungsinya itu untuk membuat garis atau bentuk. Caranya kita ke save, terus pilih yang bebas lah, mau yang mana. Yang bulat bisa, terus kotak, segitiga, tanda panah. Banyak di sini masih fast. Coba saya akan menggambar sedikit aja. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini masih dasar. Dan kalau untuk mengubah warna, misalkan saya mau menggunakan warna hijau, warna apa. Nah, sekarang saya akan ubah warnanya ya. Warnanya saya ubah. Caranya diklik objeknya, kemudian dipilih save fill. Saya sih senang warna hijau ya. Saya gunakan warna hijau. Nah, terus kenapa ini masih ada birunya? Karena kita masih menggunakan stroke. Gimana cara menghilangin stroke ini? Kalau bahasa di Photoshop itu kan stroke, mungkin kalau di sini outline. Caranya klik objeknya, format, terus save outline. Nah, kita cari nih, misalkan mau warna putih bisa, terus misalkan mau warna merah bisa. Nah, kalau untuk dihilangkan bisa, kita misalkan nggak mau ada outline-nya, bisa kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya punya produk baju gitu ya, cuman ada modelnya. Nah, bentar. Nah, misalkan saya mau memasarkan produk saya ini baju. Oh iya, sorry. Caranya pertama itu kalau misalkan kita memasukkan gambar produk kita atau barang kita yang mau kita taruh di pamflet ini, gampang. Pertama ada 2 cara, yaitu di insert atau picture, terus cari gambar kita. Tadi saya mau di desktop. Nah,
cari gambar kita, kemudian oke. Nah, ini pertama caranya seperti ini. Dan ini lebih enak karena dia langsung fit ke ukuran kanvas ya. Cara kedua yaitu pertama kita cari gambarnya dulu. Cari gambarnya, terus kita drag ke dalam. Nah, cuman ini PR lagi karena kita harus meresize ukurannya. Kita akan meresize ukurannya seperti itu. Jadi terserah mau teman-teman menggunakan yang mana. Dan kalau misalkan kira-kira nih teman-teman belum punya gambar untuk produk teman-teman. Nah, ada beberapa gambar yang pernah di-share juga kalau nggak salah di IG-nya SPDM itu, saya juga lupa. Oh, pertama itu ada PNG Tree. Coba kita coba dulu PNG Tree. Untuk teman-teman nih, misalkan yang punya brand baju tapi belum sempat moto, bisa nyari di sini. Nah, di sini banyak teman-teman mau cari gambar yang mana, misalkan yang Ini teman-teman gratis Kang Rizal. apa Kang? Gratis ya? Oh, kalau ini sih gratis sih, saya pernah coba. Banyak sih yang, tapi ada juga yang berbayar Kang, sama kayak free pick ya. Nah, ini gambarnya, beberapa gambar untuk produk kita gitu. Nah, saya coba ambil contoh. Oh, dia harus login dulu. Bentar. Oh, sorry. Ini kalau untuk yang gratis biasanya dia ada watermark kayak gini, Kang. Teman-teman, PNG Trees. Dan lain-lain itu harus benahi. Dan kita coba dulu yang lain juga ya, kayak misalkan free PNG image. Kita coba beberapa. Oh, sama ya. Bentar. Itu Gus Surya. Oke, thank you JBD. Ini juga ada pertanyaan dari dari Broken nih, kan dibilang kalau Tata kan pasti udah punya banyak direct sponsor nih. Nah, ini. Gimana cara Cici supaya bisa menghandle para member tersebut, supaya bisa. Yang belum di-mute, mohon teman-teman di-mute ya. Sebentar. Oke. Nah, ini Silakan ya, lanjut, ini teman-teman, jadi beberapa website yang apa sih namanya, yang menyajikan beberapa gambar PNG untuk kebutuhan teman-teman di websitenya, di produknya gitu, di desainnya. Karena saya udah punya, saya pakai yang punya saya aja dulu ya. Nah, benar, saya biasanya sih menggunakan insert karena dia lebih praktis lah. Nah, ini contoh gambar yang saya punya. Cara meresize-nya gampang, kalian klik objeknya aja. Terus di sini ada di pojok, bisa kelihatan ya, di sini di pojoknya ada gambar untuk meresize. Ditekan, di drag. Nah, seperti ini. Kemudian karena kan ini masih polos ya, kita buat lagi, kita insert lagi gambarnya atau save-nya, format gambar. Nah, kalau udah di sininya ada warna hijau, nggak usah ke sini lagi, tapi klik yang kecil ini aja nih, yang gambar cat tumpah itu. Nah, terus saya nggak mau ini. Nah, sini saya pinggirin dulu ya, ini buat teks nanti. Oke. Ini kan saya mau memasarkan bajunya ya, bukan orangnya.
Nah, setelah itu saya ingin membuat save lagi karena untuk teks bentar. Nah, ini banyak pilihan. Nah, saya ingin memberitahu lagi kalau di setiap step itu biasanya ada tools untuk mengubah ukuran. Kayak misalkan, ini kita agak kurang belok nih, misalkan lengkungannya. Bisa kita klik yang di sebelah sini. Kita klik. Nah, ini kan lebih belok. Kita gedein. Kalau teman-teman sekiranya udah pas gini, terus mau digedein tanpa biar nggak peang gambarnya. Nah, teman-teman diklik dulu, terus dipencet shift. Nah, dia kalau pencet shift itu dia nggak bakal peang gambarnya. Kalau misalkan kita nggak pencet shift, kayak gini jadinya. Tuh, seperti itu. Oke. Terus kita ganti warnanya. Orange. Nah, teman-teman juga, teman-teman selain ada warna palet yang di sini, bisa juga menggunakan palet yang lain seperti caranya klik save fill, kemudian more fill color. Nah, tinggal pilih nih mau warnanya yang mana. Warna orange. Oke. Warna orange. Nah, kita coba warna orange, ini hijau. Terus outline-nya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Misalkan teman-teman mau ini agak lebih besar, Kang. Misalkan bisa caranya kita klik di pojoknya, terus pencet shift dan digedein. Nah, ini kayak gini jadi ini gimana ketiban, Kang? Misalkan gambar saya maunya gambar orangnya itu di depan. Gampang caranya, klik di gambar orangnya nih, orang tersebut. Klik kanan, kemudian bring to front. Artinya dia taruh di depan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi kan dia karena kalau misalkan ininya di atas juga, jadi badannya kepotong ya. Nah, sekarang yang bawah kita naikin ke atas. Caranya sama, kita klik objeknya, kemudian klik kanan, terus pilih bring to front. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya coba lagi ke kanan atas. Nah, yang ininya kita ganti. Kan ada 2 ya. Kita ulang lagi cara duplikat dulu. Cara duplikat ini kan kita misalkan mau satu objek, cuman kita buat 2 gitu. Caranya gampang. Klik objek tersebut, kemudian Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini cara cepatnya. Cuman kalau cara lambat juga bisa di klik kanan, terus copy, kemudian klik kanan, paste. Klik kanan, copy, kanan, paste. Nah, seperti ini. Kita atasin lagi gambarnya. Nah, biasanya kalau untuk tren 2020 itu namanya desain pola futuristik. Biasanya itu saya menggunakan. Jadi polanya itu benar-benar futuristik lah gitu, nggak terlalu banyak gambar, nggak terlalu banyak tulisan. Biasanya sih seperti itu. Kita coba, karena ini ada 2 kan, supaya warnanya berbeda, kita klik objek salah satu, kemudian format, terus fitur border, kalau dengan format dengan cara yang tadi kita
kita dengan copy paste yang tadi, ternyata itu menjadikan gambar, tapi bukan mentahan yang seperti ini. Beda, jadi kalau misalkan kita Ctrl+C, Ctrl+C, sama Ctrl+V, nah dia masih sama formatnya, nah masih save, masih berbentuk save. Tapi kalau misalkan kita klik kanan, copy, terus di paste di sini, nah dia berbentuknya JPEG langsung. Jadi dia nggak bisa diganti warnanya. Tuh, coba kalau kita gunakan yang Ctrl+C aja. Ctrl+C, Ctrl+V. Kita rubah dulu warnanya biar nggak keliru. Tab. Ctrl. Kita ganti warnanya jadi warna hijau. Cuman kita tukar nih, hijaunya jadi untuk garisnya, save-nya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau misalkan mau bikin outline-nya aja, jadi teman-teman ke save-nya itu di no fill in. Jadi kalau misalkan diisi warna dia akan blocking kayak gini, tapi kalau misalkan teman-teman klik di no fill, nah dia akan outline-nya aja. Kita ke atasin lagi. Nah, kemudian ini kita ke atasin lagi. Nah, ini udah jadi berbentuk pola ya. Pola untuk desain. Kemudian, kalau misalkan teman-teman udah punya logo, usahain tuh logonya taruhnya di atas. Di sini. Saya bercontoh, saya punya logo perusahaan saya. Sebentar. Punya logo. Nah, teman-teman, saya punya logo. Caranya sama kayak tadi, di insert, kemudian di picture, dan pilih logo yang kalian inginkan. Nah, saya punya contoh logo ini. Pasar Tohaga. Ini contoh aja ya, atau mau contoh aja dulu deh. Ini logo saya. Coba taruh di kanan atau di kiri sama aja sih. Cuman kita sesuaikan dengan desainnya aja. Nah, teman-teman, ini udah kelihatannya bentuk desainnya seperti apa. Nah, kemudian ini yang paling menentukan untuk setiap produk kita itu dari copywriting-nya biasanya. Nah, biasanya kalau desain itu tergantung dengan trennya kalau untuk font-nya sendiri. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau bosan dengan font-nya ya misalkan hanya Calibri, terus Times New Roman, bold, segala macam. Kalau misalkan teman-teman itu bosan, kalian bisa pergi ke dulu. Nah, di sini di DA font. Nah, teman-teman ini tinggal milih aja banyak beberapa font. Tuh, ada Sande, terus banyak ya beberapa font Natalia. Nah, kita coba dulu satu aja kita download yang Sande. Caranya download. Nah, setelah download, kita buka di download. Nah, dia biasanya itu dia berbentuk GIF atau RAR biasanya. Nah, caranya teman-teman kita ekstrak dulu. Kita ekstrak filenya. Terus, nah biasanya kalau font itu berbentuk apa formatnya ini? Nah, dia biasanya OTF ya, .otf biasanya kalau untuk font. Dan di sini nih kalau teman-teman bisa lihat ada angka A, huruf A kecil di bawah kirinya. Nah, itu yang kita akan install. Caranya klik di
file tersebut. Kalau misalkan mau bareng-bareng juga bisa, coba kita coba satu aja dulu. Cari klik, terus install, ditunggu aja dulu. Cepet. Nah, ini udah terinstall. Namanya Sunday Italic, coba kita cek dulu. Silakan promo menarik. Kita ingin menggunakan font yang tadi Sunday. Cari Sunday. Sorry, Sunday. Oh, beda. Sorry. Kita ulang. Nah, kalau teman-teman mau installnya, bisa langsung klik kanan sih. Install for user. Tadi saya install untuk ini aja, nggak for user. Start. Sunday. Bawah kayaknya. Coba kita refresh dulu. Kayaknya harus di refresh dulu dia kalau kita habis install. Menarik. Kita coba refresh dulu. Oh, Sandi. Kok nggak ada. Kang Rizal mungkin bisa di save, lu close dulu PowerPoint-nya, terus coba lagi Kang. saya coba dulu ya, saya close dulu. Nah, di save dulu, Sudah. dulu. Coba kita balik ke yang tadi. Oh, menarik. Saya coba. Sunday. Udah ada. Sunday Italic. Jadi ternyata gitu teman-teman, habis kita install, kemudian kita harus refresh, kita close dulu. Nah, kita coba promo menarik. Nah, ini teman-teman kadang-kadang suka ada pertanyaan gitu yang sering saya sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Ini ketika drag ke objeknya, ternyata nggak kelihatan. Nah, padahal ini masih posisi di bawah. Caranya sama kayak tadi. Klik kanan, kemudian bring to front. Nah, ini untuk ke atas, objeknya dikatasin gitu. Karena ini hitam, coba kita ganti warnanya. Kalau ganti warna cukup di sini aja. Jadi kalau teman-teman mau ngubah warna fontnya, tinggal di select, kemudian di klik tombol yang ada di home sini dan gitu. Kira-kira misalkan kalau ukurannya kurang besar bisa dibesarkan. Nah, ini promo menarik. Kemudian biasanya sih kalau ini kan hanya font contoh ya. Biasanya kalau font yang lagi trending di 2020
20 ke belakang dan 2021 saya belum baca sih. Biasanya itu jenisnya Montserrat. Kita coba Montserrat. Nah, biasanya tuh kalau untuk font yang lagi viral itu Montserrat dan dia banyak tipe-tipenya, bisa di bold, bisa di miringin, di italic, atau di underline. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini kan kita mau segede-gede, cuman kenapa ini harus di bawah? Nah, kita bisa tarik garis ininya, garis yang objeknya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, untuk kita kecilin ya, karena font besar. Promo menarik, saya taruh di sini. Nah, promo menarik. Kalau teman-teman mau misalkan, ini hurufnya jangan kayak gini, harus besar semua atau kecil semua, bisa gampang. Caranya di select all, drag seperti ini. Kemudian klik yang ada huruf A-nya itu A besar dan A kecil. Nah, tinggal pilih tuh mau misalkan depannya aja yang besar, terus kecil semua. Nah, ini besar semua. Coba kita pakai yang besar semua. Promo menarik. Beli 1, gratis 1. Gratis 1. Nah, ini masih di bawah ya. Kalau misalkan masih di bawah, caranya sama kayak tadi yang objek ini sama yang seperti ini. Klik objek tersebut, kemudian klik kanan, terus pilih yang bring to front. Nah, ini udah di atas. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Biasanya kalau untuk promo itu kan isinya itu harus lebih besar ya. Kalau kita syarat dengan di blok, kemudian nah, supaya kelihatan. Biasanya dia kalau untuk apa sih namanya, untuk kayak misalkan beli 1 gratis 1, beli 1 gratis apa. Nah, itu kita harus tampilkan yang harus yang lebih besar gitu. Misalkan beli 1 gratis 1. Nah, misalkan beli 1 gratis 1. Mau dikombinasiin juga fontnya bisa, misalkan yang ini pakai Montserrat yang biasa. Terus yang ini di bold, kemudian di underline, bisa seperti itu. Nah, ini. Kemudian biasanya kalau misalkan teman-teman punya misalkan teman-teman punya Instagram atau WhatsApp, biasakan caranya hubungi sini. Biasanya tuh ada di bawah ya. Nah, gimana cara mendapatkan icon WhatsApp, Instagram, segala macam. Kalian gampang sih teman-teman, cari di Google juga banyak. Coba kita cari icon Instagram, PNG, atau bisa melalui yang tadi, situs yang tadi udah dikasih sama Kang Erwin di Instagramnya SPDM. Nah, ini teman-teman, caranya klik gambarnya. Nah, klik kanan, di save as, taruh di logo, terus kita insert, saya taruh tadi di gambar, desain logo Instagram. Nah, seperti ini. Kan teman-teman pastilah kalau untuk teman-teman yang mempunyai usaha pasti mempunyai media sosial ya, apalagi ini berhubungan dengan digital marketing.
Terus setelah kita taruh icon itu, kita tambahkan caranya duplikat ini di Ctrl C atau di klik kanan, copy, klik kanan di mana aja sama terus paste. Nah, seperti ini. Nah, akan brand saya klik contoh, ini hanya contoh aja ya. Ini. Nah, teman-teman juga kan ada kadang-kadang suka ada yang download icon kayak gini tuh, tapi masih ada putihnya gitu ya. Nah, saya ada di Freepik juga, di website Freepik dia sudah menyediakan gitu beberapa icon, Freepik icon, Instagram. Nah, di Freepik Instagram. Banyak beberapa ya, kalau saya sih biasanya kalau untuk mencari referensi desain ya di sini di Freepik salah satunya. Nah, icon, kita cari icon. Nah, ini banyak beberapa icon ya kayak Facebook. Nah, teman-teman kalau misalkan di Freepik itu dia kan berbayar ya, karena ada juga yang gratis. Nah, kalau teman-teman mencari yang gratis, cari yang di ininya tuh nggak ada logo seperti ini, logo mahkota itu. Kayak gini kan contohnya nggak ada ya. Kita klik aja. Nah, ini nggak ada. Nah, tinggal di-download. Nanti tinggal di-download, baru bisa dipakai Freepik-nya. Tapi dia di Freepik itu biasanya berbentuk mentahannya itu berbentuk Photoshop, PSD atau apps. Itu bisa digunakan biasanya digunakan di CorelDRAW atau Photoshop atau Adobe Illustrator. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga di Freepik ini ada elemen. Biasanya tuh kalau desain sekarang tuh identik dengan elemen. Saya coba-coba pakai elemen. Nah, ini elemen itu seperti ini. Misalkan desain sekarang tuh kebanyakan seperti ini. Kalau kita lihat di Instagram, bisa pakai elemen-elemen seperti ini. Nah, kalian juga bisa bikin di Microsoft PowerPoint ini. Caranya sama kayak tadi, desain, insert, terus ini banyakin elemen nggak apa-apa. Caranya kan tadi kita contoh elemen yang ini kayak gini seperti ini. Bikin aja caranya. Tadi save, terus pilih yang ini, kemudian tes. Ada kah? Ada Kak. Oh, oke. Kemudian format kayak tadi, kita ke format, save-nya kita hilangin, save file-nya kita hilangin, no file. Nah, baru set outline-nya kita ganti warna. Nah, seperti ini. Kita kasih elemen-elemen. Kita duplikat, caranya Ctrl C sama Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau desain-desain sekarang tuh identik dengan elemen ya, benar, dengan elemen. Terus kita tambahin lagi beberapa elemen yang menarik. Kita coba bulat ya, karena tadi kita seringan kotak-kotak kayak. Sekarang kita coba bulat. Nah, teman-teman kebanyakan kayak gini, misalkan gimana sih cara bulatnya itu supaya rapi gitu, jangan miring kayak gini. Nah, gampang caranya teman-teman. Kita pilih dulu shape-nya bulat, kemudian ketika kita klik kiri sekali, ini udah berbentuk, kemudian pencet shift. Nah, kalau ketika dipencet shift ya, mau gimana juga kita mau putar-putar,
ya berbentuknya akan sama. Seperti itu. Kita ganti shape-nya gimana. Terus, nah ini juga saya kasih tahu juga, selain bentuknya itu garis-garis, bisa juga berbentuk, nah seperti ini, garis-garis patah-patah. Coba kita ulang caranya, klik objeknya, kemudian format, save outline, kemudian pilih yang dash. Nah, banyak beberapa pilihan, mau garis yang jarang-jarang, yang sering-sering, bebas, itu sesuai selera. Nah, kita coba taruh di sini biar rame. Nah, biasanya itu identiknya dengan ini ya, dengan apa sih namanya, dengan elemen-elemen seperti ini. Nah, teman-teman, ini desainnya udah jadi, tinggal sesuaikan dengan selera teman-teman mau kayak gimana. Intinya kalau misalkan teman-teman mau berbentuknya, saya nggak mau bulat seperti ini, nggak mau kotak seperti ini, bisa gambarnya lain, bisa misalkan mau berbentuk segitiga atau segitiga seperti ini bisa. Dan saya lupa ngasih tahu kalau misalkan gimana sih caranya misalkan gambarnya itu masuk ke segitiga ini. Nah, itu sering juga tuh, itu namanya masking. Pertama kalian klik objek ini, kemudian format, kemudian di save. Nah, di save-nya ini kalian pilih yang picture. Picture, misalkan mau gambar yang mana. Contoh gambar berisi. Gambar baju aja. Nah, saya gambar yang masih berisi seperti ini. Nah, dia kan masuk di dalamnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ini kan karena peyang ya, bisa di ini supaya tidak peyang. Banyak teman-teman yang kalau untuk di CorelDRAW atau di Adobe Illustrator itu namanya masking. Ini masking seperti ini untuk dimasukin ke dalam frame tersebut. Nah, kedua, teman-teman juga bisa mengcombine. Mengcombine caranya pertama misalkan bulat seperti ini. Kalian mau combine dengan kotak. Kita coba kotak. Kita coba kotak. Nah, seperti ini. Caranya klik yang kotak pertama, terus pencet shift, kemudian klik yang bulatnya. Nanti kalau misalkan udah terseleksi, dia akan ada garis seperti ini 2. Terus pilih ke combine save. Terus kalau misalkan mau disatuin, pilih yang union. Nah, ini disatuin jadi nggak ada garis lagi, dan kalau misalkan kalian ganti save warnanya itu bisa berubah. Nah, warna Cara nampilin perintah combine shape-nya itu di mana ya, Kang? Oke, siap. Nah, pertama teman-teman bisa ke garis yang tombol yang ini nih, yang ada di sebelah paling kanan. Nah, seperti ini. Kemudian pilih more command. Nah, di sini kalian bisa klik alt command. Nah, di sini banyak. Cari combine. Nah, jadi kalian klik aja, double klik. Nah, karena saya udah ada ya di combine sini, klik aja sekali juga nggak apa-apa. Nah, kemudian dipencet OK. Kalau misalkan ini di sini udah ada, teman-teman di sininya udah ada combine-nya, pencet OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Udah ada, Pak? Tadi yang bertanya siapa ya? Ya, sudah. Sudah ada, Pak? Oke, siap. Bisa kita lanjut berarti ya. Nah, tadi kan untuk mengcombine jenis union. Nah, sekarang kita misalkan mau tengahnya ini kita bolongin misalkan biar dia transparan. Pertama, klik seperti tadi,
klik objek yang pertama itu paling atas, kedua pencet shift, terus diklik lagi, dia akan seleksi dua-duanya. Kita pilih yang save combine. Nah, dia akan seperti ini. Ini, nah, dia akan transparan tengahnya ya. Kita coba lagi yang lain. Combine-nya yang intersect. Nah, dia biasanya ngambil yang tengahnya itu, yang ini. Yang tengahnya itu yang segitiga ini, dia akan yang terambil tuh yang tengahnya aja, yang berhubungan antara yang bulat dengan yang kotak nih. Nah, biasa sih kalau untuk motong-motong segala macam sih pakai yang kayak gini ya, kayak misalkan untuk membuat save atau segala macam. Terus kita coba lagi yang paling bawah, yang save subtract. Nah, ini teman-teman misalkan mau potong. Nah, kalau misalkan teman-teman mau motong yang kotaknya, bukannya misalkan teman-teman ini kan yang ambil itu kan yang bulatnya ya, yang bulatnya ambil. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang kotaknya, tinggal yang bulatnya itu kita pindahin ke atas. Caranya sama, klik objeknya, klik kanan, kemudian bring to front. Nah, seperti ini. Kemudian diklik lagi, terus pilih yang save. Nah, sorry. Nah, sorry. Jadi ternyata mau ini di atas atau di bawah sama aja, yang penting yang mana dulu kita klik. Misalkan kita mau yang kotaknya dulu nih, nanti kotaknya dulu yang kita klik, terus bulatnya kita klik, baru dia akan bilang kotaknya aja. Cuma kalau sebaliknya, kalau misalkan kita mau pakai yang bulatnya, kita klik dulu yang bulatnya, kemudian yang kotak, terus di strike. Nah, seperti ini teman-teman. Ini beberapa contoh. Nah, kalau misalkan ini udah jadi nih contoh desainnya gitu, coba contoh desainnya udah jadi, terus teman-teman bisa ekspor ke JPEG. Biasanya kan kalau untuk foto itu berbentuk JPEG, kalau nggak PNG. Nah, sekarang teman-teman bisa klik file, kemudian save as. Nah, di sini di format ekstensinya bisa diganti menjadi JPEG nih teman-teman. Di sini di JPEG, di save. Nah, kalau kalian bikin beberapa slide itu, ini dia akan ada pertanyaan, misalkan every slide atau current slide only atau cancel. Nah, kalau untuk satu aja misalkan teman-teman udah punya beberapa slide-nya, ada 3 slide, 4 slide. Teman maunya yang di save jadiin JPEG itu hanya satu yang paling atas. Nah, caranya klik yang current slide only. Nah, teman-teman seperti itu. Coba kita lihat hasilnya di. Nah, ini hasil yang tadi berbentuk. Nah, ini dia. Nah, ini hasil yang tadi kita udah buat. Karena kita tadi buat skala 1:1 ya, 10 kali 10 cm. Jadi gambarnya tuh agak blur gitu nanti. Saran saya sih kalau untuk teman-teman membuat skala 30 kali 30 lah gitu. 30-30 dan udah cukup lah resolusinya untuk dinaikin ke Instagram atau ke media sosial kalian yang lain. Oke, mungkin sekian dari saya bisa sharing-sharing tentang desain grafis, dan ini beberapa desain grafis saya. Ini ada contoh sayur bunda, terus ini beberapa desain yang menggunakan PowerPoint. Lagi kalau ini enggak, kalau ini biasa logo itu saya buat di Adobe Illustrator. Nah, ini ada juga kan yang di biodata saya itu kan ada yang motion graphic pernah dipakai sama Bupati, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi desainer Bupati Bogor. Nah, ini kemarin juga saya buat ini. Nah, ini beberapa desain yang pernah saya buat. Oke, sekian mungkin sharing-sharing malam hari ini dari saya. Mungkin ada beberapa kesalahan atau salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya ada pertanyaan? Apa Lancar. agak putus-putus gitu yang dari sana kedengarannya? Siap, lancar. Oh iya, agak lambat suaranya katanya. Masih Di ada komentar lagi, tadi. Kang Rizal mau di-share lagi? Oke. Mungkin cukup sekian ya, saya kembalikan lagi ke Kang Erwin. Oke, siap. Boleh di close dulu Kang Rizal, share screen-nya. Oke. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah selesai ya webinar kali ini yang mengangkat tema desain keren dan simple hanya menggunakan PowerPoint gitu ya untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat tadi yang di-share oleh Kang Rizal ya, member SBD Embed 1. Beliau sudah banyak banget digunakan ya jasanya oleh orang-orang penting ya, bupati, calon anggota DPR dan sebagainya. Dan kemarin termasuk terpilih nominator video kreasi terbaik gitu ya. Nah, Ya, sebelum alhamdulillah juara 6 Kang. Oh ya juara ya, maaf. Juara. Juara 6 cuman dari 400 video se-Kabupaten Bogor tuh. Oh Juara ya, 6 oke. alhamdulillah lah segitu juga. Nah, itu pendapat dengan dengan SBDM itu gimana Kang? Ada yang disampaikan nggak setelah ikut SBDM itu seperti apa dan jadi gimana? Nah, ini yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman juga, mungkin bukan saya aja yang bisa merasakan gimana habis kita selesai sekolah di SBDM. Karena waktu itu kita masih offline ya Kang, masih offline jadi kita bisa tanya-tanya, bisa TikTok segala macam. Kang, Mas Anidi Kang? Itu awalnya itu saya tuh paling nggak suka sama yang namanya website. Jujur saya paling nggak suka karena waktu saya belajar di sekolah itu website itu masih diajarin coding-coding segala macam, dan sedangkan saya itu tipe orang yang nggak senang membaca gitu, tapi saya senang langsung praktek, langsung teori, makanya saya tadi nggak pakai PowerPoint untuk presentasi gitu. Dan sekarang justru saya udah membantu kemarin juga dari apa sih namanya, dari Pemda Kabupaten Bogor itu bikin website humasbogor.com. Bisa dicek aja di apa sih namanya, di browser humasbogor.com itu baru dibuat gitu. Dan ternyata saya senang gitu justru senang sama website tersebut gitu. Dan yang paling menarik itu, yang paling saya rasakan itu ketika saya bisa membantu perusahaan itu dalam hal pemasaran. Pemasaran itu yang udah Kang Erwin ajarin ke saya itu pertama tentang ads ya, Google Ads dan Facebook Ads. Dan kemarin alhamdulillah Facebook Ads itu udah menghasilkan, kayak misalkan saya kemarin jual beras dari perusahaan. Suaranya putus-putus Kang, kurang. Alhamdulillah kayak misalkan perusahaan saya yang Instagramnya Oke, lanjut Kang, lanjut. sinyalnya ya, sinyal saya apa sinyal ini ya? Sinyal Kang Rizal kayaknya sih. Ya. Makanya jangan ngumpet-ngumpet Kang, santai. Cek. Tes, suaranya ya, ada? Kang. Ya, lancar, udah. Sip, lanjut. Tes, cek. Ya, ada Kang. Ada. Oh, lancar. Balik tadi sinyalnya. Jadi itu Kang, apa sih namanya yang saya dapat dari SBDM itu, pertama saya yang awalnya gak senang sama website, justru dari kabupaten sendiri nyuruh saya membuat website Humas Bogor gitu. Saya kaget kan karena awalnya itu saya paling gak senang sama website gitu. Tapi sekarang malah jadi Dan kemarin di ketagihan gitu ya. SBDM itu saya belajar selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu iya, justru saya jadi ketagihan gara-gara Kang Erwin kasih ternyata website itu nggak harus coding gitu, bisa melalui WordPress. Wah, ternyata website simple ya gitu. Dan ya alhamdulillah lah, selama yang kemarin ilmu yang udah diajarin Kang Erwin,
bermanfaat banget buat saya pribadi khususnya, terus perusahaan. Awal itu saya megang Instagram perusahaan itu followersnya hanya 200. Sekarang udah 3.000, udah hampir 4.000. Itu luar biasa banget pakai Google Ads, pakai Facebook Ads. Wis. Mantap. Mantap. Followers naik ya, terus juga apa namanya websitenya ya kalau nggak salah Tohaga atau pasar apa namanya Kang Sayur ya atau apa? Nah, ya tohaga.id. Ya, jadi pemerintah Pakai WordPress, kabupaten. Kang? Tohaga.id. WordPress semua. Ya, pakai WordPress. Kan diajarin WordPress. Jadi pakai WordPress. Itu website pemerintah WordPress ya apa ya? Nggak apa-apa, banyak kok. Nanti ada banyak website pemerintah itu banyak yang pakai website WordPress gitu. Desa-desa itu juga banyak juga pakai WordPress juga. Nah, ya, ini Pak Riza nih, banyak nanti cerita Pak Riza nanti di satu saat gimana ceritanya pemerintah daerah itu websitenya kurang bagus, akhirnya pakai WordPress semua, Kang Pak Riza ya di Lampung nanti bisa share-share nanti. Siap. Oke, seperti itu. Terus dari desain sendiri gimana Kang Rizal? Kan graphic designer nih, nah dapat dari SBDM tuh gimana? Apakah mensupport atau gimana? Nah, kalau untuk desain sendiri sih saya justru aneh gitu. Misalkan setahu saya itu kalau desain itu hanya saya nyari referensi di Freepik. Ternyata setelah saya belajar SBDM, ternyata banyak. Misalkan Shutterstock, terus Canva itu bisa background-nya bisa kita ambil. Terus apa yang kemarin itu Pixabay, segala macam. Makanya saya, ternyata untuk website untuk menyediakan gambar-gambar vektor itu banyak gitu. Makanya saya aneh gitu, mantap juga nih berarti Kang Erwin. Belum lagi trik rahasianya ya gitu ya, dikasih tahu. Itu trik rahasianya mantap. WhatsApp yang saya pernah coba sih WhatsApp Blast Kang, itu ke semua pasar gitu. Mantap dah. Siap. Sukses tuh kan, terus. Siap. Langsung ada nanya jasa berapa pembuatan website atau jasa? Nanti Kang Rizal ada di grup teman-teman ya, ada ada di grup juga di Telegram ya. Silakan sharing atau tanya jawab semuanya, silakan. Kang Rizal ada di situ, Pak Puji juga kemarin sharing FB juga ada di situ. Jadi teman-teman gabung sama orang-orang yang udah keren-keren nih, silakan dimanfaatkan grup Telegramnya gitu ya. Seperti itu. Tadi siapa nge-share juga ya. Nah, itu jadi tahu sekarang ya cara biasanya restart komputer habis download phone, sekarang ternyata cuma close PowerPoint-nya aja langsung buka lagi udah ada. Jadi tahu ya setelah ada sharing seperti itu. Seperti ini. Oke, teman-teman sudah 1.30 mungkin waktunya sudah selesai. Saya itu Kang Ermu ya. Ya, sebelum ditutup teman-teman semuanya, saya ada informasi sedikit ya. Jadi insya Allah karena masih banyak yang belum tahu tentang desain gitu ya, tentang ini pengen cepat bisa tapi nggak punya skill desain, nggak punya skill membuat konten visual, cuman sementara pengen cepat bagus Instagramnya, sosial medianya, promosinya. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat ya SBDM akan mengeluarkan produk digital, namanya nanti masih rahasiakan. Insya Allah dalam waktu dekat lah ya, minggu depan, coming soon pokoknya dalam waktu dekat, ada 1.000 lebih banner desain yang bisa teman-teman pakai. Ya, itu elegan, pokoknya sudah dibuat oleh tim profesional dan sudah sangat profesional, keren gitu ya untuk desain-desain Instagram, untuk Facebook, Google, YouTube, cover dan untuk semuanya gitu ya. Ini ada kurang lebih untuk desainnya ada 600 untuk media sosialnya dengan berbagai macam niche ya, niche-nya itu mau kuliner, mau apa, di sini sudah update gitu ya, dibuat oleh tim profesional di sini. Untuk story-nya juga ada, mau makanan, pakaian semuanya sudah carousel ya, microblog seperti ini juga ada juga gitu ya. Nah, seperti ini.
Dan ini terbaru gitu ya, sudah sudah desain untuk zaman sekarang nih, videonya dan semuanya template-nya sudah siap pakai, cuman edit, desain, kemudian langsung publish gitu ya. Ini kurang lebih ada 1.100 template desain berbagai jenis bisnis yang bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk membuat promosinya. Nah, ini spesial untuk teman-teman SBDM, nanti akan ada informasi khususnya. Ini sedang tahap finishing. Insya Allah mungkin hari Sabtu akan ada info dan Seninnya akan kita share ke grup semua member SBDM, khususnya di Telegram juga. Gitu ya. Sebelum kita pasarkan untuk ke umum, nanti akan saya info dulu ke teman-teman. Gitu ya. The power of emak-emak. Ya gitu ya. Jadi bagi yang nggak bisa desain, bagi yang nggak bisa bikin konten seperti itu, ini sudah kita siapkan, gitu ya teman-teman. Ini digunakan. Ya, itu cukup dipilih, edit, langsung share gitu ya. Semuanya tutorial dan segala macam dipakai. Itu ya, info dalam waktu dekat akan kita share ke grup seperti itu. Ya. Oke, dan kalau ingin membuat waiting list ya, ingin tahu kabar secepatnya, silakan di list di Telegram. Jadi yang membuat list di Telegram ingin tahu produk itu, gitu ya, nanti akan ada info khusus, info spesial untuk yang membuat list waiting list untuk yang produk template desain ini. Gitu ya, sekali lagi nanti akan saya share yang mau ikut list di sana, nanti nama-namanya akan kita share info spesialnya apa, nanti ada free tools premiumnya, ada bonus-bonus yang lainnya yang tidak kita berikan ke yang nggak ikut list. Jadi silakan buat listnya, nanti masukkan namanya dan itu akan diberikan CTA. Langsung CTA aja nih Kang Boy. Siap Kang Boy, nanti CTA-nya di Telegram. Siap. CTA-nya nggak ada tombol-tombol, langsung masukin nama aja nanti. Ya, itu teman-teman semuanya ya. Jadi itu aja untuk hari ini spesial webinarnya. Terima kasih banyak Kang Rizal. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, jadi ilmu yang berkah. Amin. Sukses selalu untuk Kang Rizal, Amin, untuk amin. karirnya. Semoga makin sukses ke depannya Kang. Amin. Ya, untuk semuanya. Ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu, ada 40 lebih yang hadir tadi. Semuanya terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya ya, dengan orang-orang yang spesial tentunya ya, spesial dan punya success story masing-masing. Seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup semuanya. Terima kasih ya, semoga sekali lagi jaga kesehatan dan kita bisa ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.